Halo dan salam sehat, jumpa kembali di channel YouTube Nerly Adria. Topik di video berikut adalah keperawatan perioperatif dengan mata kuliah keperawatan dasar 2. Adapun tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Ya, nanti boleh dibaca. Kalau kita mendengar kata operasi, ya pasti muncul rasa takut, kemudian kecemasan yang tinggi, kemudian di sini juga berhasil atau tidak operasi ini. Nah, seperti kita ketahui bahwa tindakan operasi atau pembedahan merupakan pengalaman yang sulit bagi hampir semua pasien. Berbagai kemungkinan buruk bisa saja terjadi. Ya, perawat mempunyai peranan yang sangat penting dalam setiap tindakan pembedahan, baik pada masa sebelum, selama, maupun setelah operasi. Intervensi keperawatan yang tepat diperlukan untuk mempersiapkan klien, baik secara fisik maupun psikis, di mana tingkat keberhasilan pembedahan sangat tergantung pada setiap tahapan yang dialami dan saling ketergantungan antara tim kesehatan yang terkait. Di sini terdiri dari dokter bedah, dokter anestesi, dan perawat. Dan di sini pula ya, tidak boleh dikesampingkan peranan pasien yang kooperatif. Sebenarnya ada 3 faktor penting yang terkait dalam pembedahan, yaitu penyakit pasien, jenis pembedahan yang dilakukan, dan pada pasien sendiri. Nah, maksudnya di sini, dari ketiga faktor tersebut, faktor pasien merupakan hal yang paling penting karena bagi penyakit tersebut tindakan pembedahan adalah hal yang baik atau benar. Tetapi bagi pasien sendiri, pembedahan mungkin merupakan hal yang paling mengerikan yang pernah mereka alamin. Mengingat hal tersebut sangat penting, untuk itu melibatkan pasien dalam setiap langkah-langkah perioperatif sangat penting. Tindakan perawatan perioperatif yang berkesinambungan dan tepat sangat berpengaruh terhadap suksesnya pembedahan dan kesembuhan pasien. Nah, sekarang kita masuk di pengertian perioperatif. Perioperasi ya merupakan tahapan dalam proses pembedahan yang dimulai dari prabedah, yaitu preoperasi, bedah intraoperasi, dan pasca bedah atau postoperasi. Nah, prabedah ini dimulai sejak ditentukannya persiapan pembedahan yang dimulai sejak transfer ke meja bedah. Nah, kemudian intrabedah ini merupakan masa pembedahan yang dimulai sejak transfer di meja bedah dan berakhir pada saat pasien dibawa ke ruang pemulihan. Kemudian pasca bedah merupakan masa setelah dilakukannya pembedahan. Ini dimulai sejak pasien masuk ruang pemulihan dan berakhir sampai evaluasi selanjutnya. Ya, evaluasi selanjutnya bisa keadaan pasien sudah baik, pasien dipindahkan ke ruang perawatan. Oke, kita lanjut jenis pembedahan. Jenis pembedahan ini ada 2. Yang pertama, jenis pembedahan berdasarkan lokasi pembedahan, misalnya bedah toraks kardiovaskuler, kemudian bedah neurologi, bedah ortopedik, dan lain-lain. Jenis yang kedua, jenis pembedahan berdasarkan tujuan. Ini bisa yang pertama pembedahan diagnosis, bertujuan untuk menentukan sebab terjadinya gejala suatu penyakit tertentu. Hal ini bisa dilakukan melalui biopsi, eksplorasi, dan laparotomi. Kemudian pembedahan kuratif, bertujuan untuk mengambil bagian penyakit. Ya, contohnya di sini appendiktomi. Kemudian pembedahan paliatif, bertujuan mengurangi gejala tanpa menyembuhkan penyakit. Kemudian pembedahan restoratif, ini suatu pembedahan yang dilakukan untuk memperbaiki deformitas atau menyambungkan daerah yang terpisah. Terakhir adalah pembedahan kosmetik, bertujuan untuk memperbaiki bentuk dalam tubuh. Selanjutnya kita masuk di jenis anestesi. Jenis anestesi ini terdiri dari 5. Yang pertama, anestesi umum. Tujuannya adalah untuk memblok pusat kesadaran otak dengan cara menghilangkan kesadaran
dan dapat menimbulkan relaksasi serta hilangnya perasaan. Nah, biasanya pemberian obat ini bisa melalui inhalasi atau intravena. Kemudian lanjut, anestesi regional ini bertujuan untuk meniadakan proses kejutan pada ujung atau serabut saraf serta hilangnya perasaan pada daerah tubuh tertentu dan pasien masih dalam keadaan sadar. Biasanya memblok saraf ya, atau biasanya melalui blok saraf, kemudian memblok regional intravena dengan tourniquet, kemudian blok daerah spinal dan melalui epidural ya contohnya ya. Nah, kemudian yang ketiga, anestesi lokal. Ini bertujuan untuk memblok transmisi impuls saraf pada daerah yang akan dilakukan anestesi dan biasanya pasien di sini dalam keadaan sadar. Nah, biasanya ini dilakukan melalui infiltrasi atau bahasa awamnya topikal ya. Selanjutnya adalah hipoanestesi. Ini membuat status kesadaran menjadi pasif secara artifisial sehingga terjadi peningkatan ketaatan pada saraf atau perintah serta mengurangi kesadaran sehingga perhatian menjadi terbatas. Metode yang digunakan, biasanya metode yang digunakan di sini adalah hipnotis. Terakhir adalah akupuntur. Ini bertujuan untuk memblok rangsangan nyeri dengan merangsang keluarnya endorfin tanpa menghilangkan kesadaran. Biasanya melalui jarum atau elektrode pada permukaan kulit. Sekarang kita masuk di perawatan preoperasi. Nah, perawatan preoperasi apa saja sih yang dilakukan di perawatan preoperasi? Yang pertama adalah pemberian pendidikan kesehatan. Nah, biasanya ini akan berkaitan dengan berbagai informasi mengenai tindakan pembedahan, misalnya jenis pemeriksaan yang akan dilakukan sebelum operasi, lama penyembuhan, dan lain-lain. Kemudian persiapan diet. Nah, di sini pasien diizinkan bisa sehari sebelum bedah atau lebih tepat lagi pasien tidak diizinkan makan 8 jam dan tidak diizinkan minum 4 jam sebelum pembedahan atau nanti disesuaikan dengan jenis pembedahan yang akan dilakukan. Ketiga adalah persiapan kulit. Persiapan kulit ini adalah dengan cara membebaskan daerah yang akan dibedah dari mikroorganisme dengan cara menyiram kulit dengan sabun heksaklorofin atau sejenisnya. Ini juga bisa disesuaikan dengan jenis pembedahan. Apabila terdapat rambut di atas daerah yang akan dibedah, maka harus dilakukan pencukuran. Lanjut. Yang keempat adalah melakukan latihan bernafas dan latihan batuk. Pernapasan yang dianjurkan adalah pernapasan diafragma. Caranya adalah atur posisi tidur semi-pauler, lutut dilipat untuk mengembangkan toraks ya. Kemudian tempatkan tangan di atas perut. Kemudian pasien tarik napas perlahan-lahan melalui hidung, biarkan dada mengembang, tahan nafas selama 3 detik. Kemudian keluarkan nafas melalui mulut dengan dimoncongkan. Kemudian tahan nafas selama 3 detik. Tarik nafas dan keluarkan kembali. Lakukan hal yang sama hingga 3 kali. Setelah masa nafas berakhir, lalu batukkan dan keluarkan lendir. Selanjutnya adalah istirahat. Itu yang untuk di langkah latihan 4 ya. Kemudian yang 5, latihan kaki. Ini biasanya untuk mencegah dampak tromboflebitis. Kemudian 6, latihan mobilisasi. Biasanya ini bertujuan untuk mencegah dekubitus, mencegah komplikasi sirkulasi, kemudian merangsang peristaltik serta mengurangi nyeri. Kemudian yang ke-7 adalah pencegahan cedera ya. Nah, untuk pencegahan cedera ini dapat dilakukan dengan cara periksa kembali identitas pasien ya. Identitas pasien bisa menggunakan nama lengkap dan tanggal lahir, kemudian disesuaikan dengan gelang identitasnya. Lepaskan semua perhiasan pasien yang dapat mengganggu. Kemudian bersihkan cat kuku jika pasien kukunya dicat ya. Ini bertujuan untuk mempermudah dalam penilaian sirkulasi.
Kalau menggunakan kontak lensa dilepaskan, lepaskan protesis. Kemudian alat bantu pendengaran dapat digunakan ya jika pasien tidak dapat mendengar sama sekali. Kemudian anjurkan pasien untuk mengosongkan kandung kemih. Lalu gunakan kaos kaki anti emboli jika pasien beresiko terjadi tromboflebitis. Perawatan intraoperasi. Nah, untuk perawatan intraoperasi yang pertama itu adalah dengan penggunaan baju seragam bedah. Ini didesain khusus ya untuk mencegah kontaminasi. Ini masing-masing rumah sakit sudah mempunyai standarnya. Kemudian melakukan mencuci tangan steril, kemudian menerima pasien di daerah bedah. Kemudian di sini dilanjutkan dengan dilakukan pemeriksaan ulang identitas pasien dan program bedah yang akan direncanakan. 4. Pengiriman dan pengaturan posisi ke kamar bedah sesuai dengan jenis operasi. 5. Dilakukan pembersihan dan persiapan kulit. Ini bertujuan untuk membuat daerah yang akan dibedah terbebas dari kotoran, kemudian lemak kulit, dan mengurangi adanya mikroba. Selanjutnya adalah penutupan daerah steril dengan menggunakan duk steril agar daerah seputar bedah tetap steril dan mencegah berpindahnya mikroorganisme antar daerah steril dan tidak. 7 adalah pelaksanaan anestesi sesuai dengan program operasi. 8. Pelaksanaan pembedahan sesuai dengan program operasi. Nah, demikian. Kita lanjut perawatan pasca operasi. Perawatan pasca operasi ini yang pertama adalah dilakukan untuk meningkatkan proses penyembuhan luka dan mengurangi rasa nyeri ya. Caranya dengan cara melakukan perawatan luka dan memperbaiki asupan makanan protein, meningkatkan proses penyembuhan luka dan mengurangi rasa nyeri dengan cara merawat luka dan memperbaiki asupan makanan tinggi protein dan vitamin C. Selanjutnya adalah mempertahankan respirasi sempurna. Caranya gimana? Caranya adalah cara latihan nafas, tarik nafas dengan mulut terbuka, kemudian tahan nafas selama 3 detik, kemudian hembuskan. Atau dapat juga dengan cara menarik nafas ya, menarik nafas melalui hidung dengan menggunakan diafragma, kemudian keluarkan nafas perlahan-lahan melalui mulut yang dikuncupkan. Ketiga, caranya adalah dengan mempertahankan sirkulasi, kemudian pakaikan stocking pada pasien yang beresiko terjadi tromboflebitis atau pasien dilatih agar tidak duduk terlalu lama dan harus meninggikan kaki pada tempat duduk guna memperlancar vena balik ya. Selanjutnya adalah mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit dengan cara memberikan cairan sesuai dengan kebutuhan dan memonitor input dan output serta mempertahankan nutrisi yang cukup. Mempertahankan eliminasi caranya gimana? Dengan cara mempertahankan asupan dan output serta mencegah retensi urin. Kemudian selanjutnya mempertahankan aktivitas, caranya dengan cara latihan memperkuat otot sebelum ambulatori. Yang terakhir adalah mengurangi kecemasan dengan cara melakukan komunikasi terapeutik. Pengkajian. Oke. Baik, cukup sekian video berikut. Like jika video ini membantu, komen jika ada pertanyaan. Sampai berjumpa di video selanjutnya.